Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan suatu kenikmatan, keberkahan pada diri kita semua. Juga kita tidak lupa mengucapkan salam dan sholawat kepada junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, juga para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah. Mohon izinkan Abah untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara-saudara Abah yang telah membantu membangun channel Abah dengan subscribe, like, comment, share. Karena subscribe itu gratis, mohon dibantu. Dan Abah selalu mendoakan saudara-saudara Abah yang di channel Abah, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dimudahkan rezekinya dan diberikan kesehatan sekeluarga. Hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan saudara. Amin amin ya robbal alamin. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kekurangan dan kesalahan tentu datangnya dari Abah, mohon dimaafkan. Untuk konten ini Abah judul Manusia Pilihan Satria Penengit Bersabarlah. Tentu ini hanya sebuah cerita sebagai hiburan semata. Begitu banyak pembahasan atau pengertian tentang sang sosok manusia pilihan Satria Penengit ataupun sebutan yang lain yang kita dengar. Tentu di sini Abah akan mencoba dengan memohon petunjuk kepada Allah, bertafakur. Tentu sang sosok manusia pilihan itu tidaklah mudah untuk dilihat ataupun dicari bagaimanapun caranya. Tentu di sini kita tidak membahas mengenai bagaimana sang sosok ini berada di mana dan kapan beliau akan muncul. Di sini Abah akan mencoba membuka tabir sang sosok manusia pilihan yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu perjalanan sang sosok ini yang sangat melelahkan karena begitu beratnya perjalanannya, sehingga sang sosok ini saat ini mungkin merasakan letih, lelah dengan keadaan apa yang beliau jalani. Begitu banyaknya hal-hal yang beliau tidak mengerti dengan situasi keadaan yang beliau alami, dan begitu tanggung jawab yang dibebankan atau dipikulkan, sehingga beliau merasa ingin menghentikan suatu perjalanannya atau menyerah. Dan tentu perjalanan ini beliau sudah capek, lelah, letih apa yang beliau rasakan. Tentu dengan keadaan seperti itu beliau tetap mengharuskan untuk bertahan, dan hanya diam yang hanya bisa beliau lakukan. Tentu dengan diam beliau berusaha untuk menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Tapi dengan sikap diam masih banyak yang menyakitinya, sehingga beliau bertanya pada dirinya sendiri. Tapi beliau mempunyai suatu keyakinan semua akan berjalan dengan baik-baik saja, karena beliau sering mengadukan kepada yang menenteramkan hati, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi beliau masih terlihat kuat, seolah-olah baik-baik saja, padahal hatinya hancur karena takdirnya masih banyak orang-orang yang tidak seberuntung dirinya. Dan beliau meyakini dengan penderitaannya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya. Dengan keyakinan bahwa Allah melindunginya,
dan tetap bersemangat serta terus berjuang. Walaupun beliau merasa sendiri karena semua menjauhinya, meninggalkannya, tertanam dalam hatinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menjauhkan mereka dengan dirinya, agar dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha menenteramkan hati, yang lebih menyayangi dirinya selain Dia yang maha penyayang dan yang paling memahami kesedihan hatinya, karena Dia paling memahami dan Dialah yang mampu menghilangkan kesulitanmu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling baik dan maha baik. Maka bersabarlah, karena sabar itu adalah bertahan atas kehendaknya, bertahan untuk tidak menceritakan kesusahanmu pada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha pengasih dan tidak pernah pilih kasih pada setiap hambanya. Jika kamu ridho dan bersabar tentang apa yang Allah sudah berikan dengan ujian-ujian darinya, tanamkan pada hatimu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menjauhkanmu dari mereka agar hanya dirimu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada yang lebih sayang dari Allah yang maha penyayang, dan tiada yang mampu menghilangkan kesedihanmu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha baik. Bahagiamu bukan kesempurnaan pada hidupmu, namun bahagia yang sesungguhnya ketika hatimu mampu menerima ketidaksempurnaan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah rindu pada dirimu, maka Allah berikan hadiah yang berupa ujian-ujian pada dirimu. Mungkin saudara-saudara Abah yang di channel Abah bisa memberikan suatu penjelasan atau pemahaman tentang cerita yang sudah Abah uraikan tadi. Dan Abah selalu berpesan, mohon dijaga lisannya. Apapun komentar-komentar dari saudara kita dihormati, dihargai. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.